lanjutkan ke modul 8, yaitu kalkulasi kos berbasis aktivitas dan manajemen berbasis aktivitas. Kalkulasi kos berbasis aktivitas. Sebelumnya ada perataan kos. Kos itu diratakan saja, tidak berbasis aktivitas, yang mengakibatkan barang atau jasa menjadi lebih tinggi overcosting atau lebih rendah undercosting. Overcosting maksudnya apa? Yaitu produk dengan sumber daya lebih sedikit tapi cost per unitnya dilaporkan lebih tinggi. Kalau undercosting, produk dengan sumber daya lebih banyak tapi cost per unitnya dilaporkan lebih rendah. Ini contohnya. Mungkin teman-teman bisa buka contoh teman-teman 4 sekawan di halaman 8.3. Di sini ada 4 orang, ada 4 sekawan. Mereka memesan masing-masing menu berbeda, ada hidangan utama, penutup, dan minuman, dan mereka habisnya juga beda-beda karena pesannya beda-beda. Nah, kalau perataan kos berarti total semua dibagi 4. Total semua dibagi 4 itu sama dengan 108. Bagi Julian, ya enggak apa-apa, memang habisnya segitu. Tapi bagi Ani atau N dan Dik, 108 itu kan terlalu banyak. Mereka harusnya cuma habis 60, ternyata disuruh bayar 108. Kan berarti kebanyakan. Di sini berarti over. Kalau di sini berarti disebut overcosting. Sedangkan bagi George, dia harusnya bayar 168, disuruh bayar 108. Berarti kan lebih sedikit dia bayarnya. Ini disebut undercosting. Nah, semacam itu. Ini yang terjadi kalau menggunakan perataan kos. Oleh karena itu, sebaiknya tidak menggunakan perataan kos, tapi menggunakan kalkulasi kos dengan basis yang lain, berdasarkan metode yang lain. Nah, ini menggunakan berbasis aktivitas. Yang pertama, kalkulasi kos berbasis volume. Jadi belum aktivitas tapi volume dulu. Volume based costing, ketika kos langsung atau direct cost adalah kos utama pada barang atau jasa yang diberikan dan kegiatan pendukung dari kegiatan produksi sederhana, berkos rendah dan hampir sama dengan lini produk lainnya. Produk dapat under atau overcosting karena aktivitas tidak dalam porsi volume produksi. Di sini sebagai contoh adalah kos pekerja profesional dalam sebuah perusahaan. Beban ini dibebankan kepada seluruh lini perusahaan, seluruh lini produksi yang ada di perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode ini bisa overcosting atau undercosting karena aktivitas tidak dalam porsi volume produksi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada prosedur 2 tahap alokasi kos. Menetapkan kos overhead sebagai aktivitas penggerak atau activity driver. Kemudian perkiraan objek kos menjadi objek kos. Jadi ada di gambar 8.1. Di sini bahan baku langsung dan tenaga kerja. Untuk tahap pertama, bahan baku langsung dan tenaga kerja ditetapkan di objek cost. Sedangkan cost overhead pabrik ditetapkan langsung ke departemen pabrik. Untuk tahap kedua, cost pabrik atau departemen dibebankan ke objek cost menggunakan pemicu cost dari VBC, volume based cost. Seperti itu. Kemudian cost berbasis aktivitas atau activity based cost
Dasar pengalokasian dasar mengalokasikan cost overhead pabrik disebut driver, sedangkan dasar mengalokasikan sumber daya ke berbagai aktivitas disebut resource driver. Kemudian ABC mengakui aktivitas, cost aktivitas, dan penggerak aktivitas pada tingkatan agregasi atau level of aggregation yang berbeda dalam lingkungan produksi. Tingkatan-tingkatan tersebut diantaranya ada tingkat unit atau unit level, meningkat saat satu unit diproduksi, jadi berdasarkan unit. Kemudian tingkat batch atau batch level muncul karena jumlah batch yang diproduksi dan bukan jumlah unit. Yang ketiga, tingkat product level, cost yang terjadi untuk mendukung sejumlah produk berbeda yang dihasilkan berdasarkan produknya. Kalau tingkat pabrik atau plant level, cost untuk memelihara tingkat kapasitas di lokasi produksi. Seperti itu. Kemudian untuk prosedur 2 tahap alokasinya, tahap 1 menempatkan cost overhead pada aktivitas dengan menggunakan penggerak biaya sesuai dengan sumber daya yang digunakan. Tahap yang kedua, cost dari aktivitas ditempatkan pada objek cost dengan menggunakan aktivitas yang sesuai, yang mengukur permintaan dari objek cost di sebuah aktivitas. Ini ada di gambar 8.2. Untuk tahap satunya berbeda antara volume based cost dengan activity based cost. Untuk tahap 1, bahan baku dan langsungnya sama, langsung ke objek cost, tapi overheadnya kalau yang di activity based cost atau ABC, cost overhead pabrik ditetapkan ke objek berdasarkan penggunaan sumber daya, berdasarkan aktivitasnya. Overheadnya berdasarkan aktivitasnya. Kalau volume based cost VBC, cost overhead ditetapkan langsung ke departemen pabrik, ke departemennya, bukan berdasarkan aktivitasnya. Tahap kedua, kalau yang panah turun overhead pabrik, tempat penampungan costnya adalah aktivitas pabrik kalau yang ABC. Kalau VBC, overhead pabrik, garis ke bawah, tempat penampungan costnya adalah pabrik atau departemen di pabrik, di tempat di pabriknya gimana. Kalau ABC aktivitasnya, aktivitas apa, baru nanti jadi objek cost. Ini antara volume based cost dan activity based cost. Oke. Tahapan dalam mengembangkan ABC, yaitu yang pertama mengidentifikasi sumber cost dan kegiatan dengan cara mengumpulkan data dari dokumen dan catatan sebelumnya. Pengumpulan data tambahan menggunakan kuesioner, observasi, atau wawancara. Yang kedua, menempatkan sumber cost ke aktivitas dengan cara penelusuran secara langsung untuk mengukur penggunaan aktual dari sumber daya dalam kegiatan. Yang ketiga, menempatkan cost aktivitas ke objek cost. Objek cost adalah produk atau jasa, sedangkan cost aktivitas adalah aktivitas penggerak. Itu. Keunggulan dalam menggunakan ABC yaitu memberikan informasi pengukuran laba yang lebih baik karena akurat dan informatif. Karena kita akan menghitungnya setiap aktivitas, jadi lebih akurat dibandingkan dengan yang lain, dengan metode yang lain, misalnya volume based. Kemudian pengambil